Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikbal Buzahab. Saya dari kelas PAIC dengan nomor induk mahasiswa 2011-987. Di sini saya akan menjelaskan menjelaskan tentang bab kurban. Lebih tepatnya pemanfaatan daging kurban menurut hukum Islam. Langsung saja, pemanfaatan daging kurban menurut hukum Islam itu yaitu sesudah hewan disembelih, sebaiknya penanganan hewan kurban atau menguliti dan pemotongan bisa dilakukan setelah hewan kurban tersebut diyakini telah mati. Baru setelah hewan tersebut diyakini sudah mati, kita dapat menguliti atau memotong daging hewan kurban tersebut. Untuk hukum dari menguliti hewan kurban tersebut itu adalah hukumnya makruh sebelum nafasnya habis dan aliran darahnya berhenti. Setelah penanganan hewan kurban tersebut selesai, ketentuan yang disunahkan bagi orang-orang yang berkurban itu adalah untuk memakan daging kurban tersebut dan menyedekahkan kepada orang-orang fakir atau menghadiahkan kepada karib kerabat. Orang yang berkurban boleh juga memakan hewan yang telah dikurbankan tersebut dan juga boleh mengambil dari sebagian daging hewan kurban tersebut untuk dibagikan kepada fakir miskin, saudara ataupun teman karib. Lalu untuk pembayaran atau upah jagal itu tidak boleh diambil dari hewan kurban tersebut. Tapi jagal yang menyembelih itu boleh dikasih dari hewan kurban tersebut jika termasuk fakir miskin. Jika jagal tersebut termasuk fakir miskin, maka jagal tersebut berhak menerima daging kurban. Untuk pemberian upah daging kurban tersebut diberikan oleh yang berkurban. Jadi tidak boleh diambilkan dari daging kurban. Lalu untuk kulit hewan daging kurban tersebut bisa dihibahkan atau disedekahkan kepada orang fakir miskin. Namun jika fakir miskin tersebut mau menjual kulit yang sudah dihibahkan kepadanya, itu hukumnya boleh, karena menjual kulit hewan kurban tertuju kepada orang yang berkurban saja, tidak menyakup orang fakir atau miskin yang diberi sedekah kulit hewan oleh orang yang berkurban. Dapat juga kulit hewan tersebut bisa dimanfaatkan untuk kemaslahatan bersama, misalnya dibuat alas duduk, sajadah, ataupun kaligrafi Islami yang biasanya bisa dipakai untuk beduk. Menurut Dr. Yusuf Qaradawi, pembagian daging kurban yang lebih utama itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama sepertiga untuk dimakan oleh pihak keluarga atau yang berkurban, dan sepertiga untuk tetangga sekitarnya, dan sepertiga lagi dibagikan kepada fakir miskin. Dan orang yang berkurban tersebut tidak boleh mengambil sebagian dari kurbannya untuk dijual maupun dijadikan upah jagal atau penyembelih serta panitia yang berkurban dalam pelaksanaan kurban tersebut. Namun jika si jagal ingin ikut menikmati daging kurban tersebut,
kita dapat memberinya melalui undangan makan yang disajikan dengan sajian daging kurban tersebut. Jika si jagal termasuk fakir miskin, maka si jagal tersebut berhak menerima daging kurban tersebut. Dan hikmah yang bisa kita dapat dari materi pemanfaatan daging kurban kali ini yaitu adalah yang pertama yang kita dapat adalah kesabaran, karena dengan berkurban kita berarti sudah meneladani perilaku Nabi dan taat kepada perintah Allah. Yang kedua adalah hikmah silaturahmi. Dengan adanya kurban, kita dapat bersilaturahmi dengan keluarga, tetangga, dan orang-orang yang kurang mampu. Dan yang ketiga adalah rasa syukur kita kepada Allah karena telah memberikan kehidupan untuk semua makhluk tanpa terkecuali. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sudah kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang lanjutan materi yang kemarin, yaitu materi tata cara menyembelih hewan kurban dan manfaatnya. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Monggo ketua kelasnya untuk memimpin berdoa pada pagi hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung saja kita ke materi tata cara menyembelih hewan kurban. Apakah anak-anak sudah bisa menyembelih hewan-hewan kurban? Kalau belum, kita pelajari pada pagi hari ini. Tata cara menyembelih hewan kurban adalah: pertama, memilih hewan kurban. Caranya adalah memilih hewan yang sehat. Kriterianya bagaimana? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, memilih hewan kurban ada 3, antara lain kriterianya tidak kurus, tidak buta, dan tidak cacat kakinya atau dengklang. Yang kedua adalah merobohkan hewan kurban tersebut supaya untuk mempermudah proses penyembelihan. Kalau tidak dijegal, nanti ditakutkan penyembelih bisa diselentak atau ditendang. Yang kedua, untuk mempermudah dihadapkan ke arah kiblat. Kan di sini disunahkan untuk hewan kurban diarahkan ke kiblat. Yang ketiga adalah membaca basmalah. Menyembelih hewan kurban atau hewan akikah itu di dalam ajaran Islam diharuskan membaca 3, yaitu basmalah, sholawat, dan tasbih 3 kali. Yang keempat adalah memakai pisau yang tajam supaya tidak menyiksa hewan kurban tersebut. Kalau disembelih pakai alat tumpul atau pisau tumpul, nanti ditakutkan menyiksa hewan tersebut. Yang kelima adalah memutus atau memotong bagian tenggorokan, antara lain ada 2, memutus urat nadi dan memutus urat makan. Apa toh di sini kok harus berkurban atau berakikah? Manfaatnya apa? Nah, di sini saya akan menjelaskan manfaat dan fungsinya berkurban itu apa. Nah, antara lain 1, untuk mendekatkan diri kepada Allah. 2, untuk memperingati atau mengingat masa-masa
Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Yang ketiga adalah membersihkan dosa. Yang keempat adalah membersihkan harta kekayaan. Nah, di sini untuk membersihkan harta kekayaan tidak harus dicuci. Harta kekayaan itu tidak dicuci, tapi dibersihkan dengan cara sedekah dan berkurban. Yang kelima adalah mendekatkan diri kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pelaksanaan kurban dan akikah dan membahas tentang hukum kurban dan akikah. Apakah kalian sudah tahu atau sudah membaca tentang hukum kurban dan akikah? Oke, jadi ada yang sudah membaca dan ada yang belum membaca ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang waktu pelaksanaan kurban dan akikah. Jadi waktu pelaksanaan kurban yaitu dilakukan pada setelah sholat hari raya Idul Adha dan hari tasyrik yaitu 11, 12, 13 Dzulhijjah. Sedangkan untuk akikah bisa dilaksanakan kapan saja jika bayi sudah memasuki usia 7 hari. Hari tasyrik adalah hari di mana umat Islam dilarang berpuasa. Yang kedua yaitu hukum melaksanakan kurban. Hukum melaksanakan ibadah kurban, sebagian ulama berpendapat wajib hukumnya bagi tiap-tiap orang yang mampu. Akan tetapi, ulama terbanyak atau jumhur ulama berpendapat bahwa hukumnya adalah sunnah muakkad, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan. Artinya, derajat sunnah lebih tinggi daripada sunnah biasa. Pahalanya juga lebih besar dari pahala sunnah biasa. Jadi dapat disimpulkan bahwa derajat hukum kurban itu hampir mendekati dengan hukum wajib. Sedangkan hukum akikah adalah sunnah muakkad atau sunnah yang harus diutamakan. Artinya, apabila seorang muslim mampu melaksanakan karena mempunyai harta yang cukup, maka ia dianjurkan untuk melakukan akikah bagi anaknya saat tersebut masih bayi. Jadi itu penjelasan materi kita tentang hari ini. Baik, mungkin cukup penjelasan materi hari ini dari saya tentang kurban dan akikah. Apabila kurang jelas bisa ditanyakan di lain waktu. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati kalian, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar murid-murid pada pagi hari ini? Alhamdulillah, semoga kita selalu diberikan kesehatan ya. Baik, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang sejarah kurban. Apakah murid-murid sudah mengetahui bagaimana sih sejarah kurban itu? Baik, kalau belum, mari kita belajar bersama-sama pada pagi hari ini. Sejarah kurban dimulai dari Nabi Ibrahim alaihissalam dengan putranya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim adalah nabi yang mendapatkan gelar sebagai Khalifatullah, yang artinya kekasih Allah. Ini diberikan karena kesabarannya dalam menantikan keturunan yang tak kunjung datang. Setelah meminta dan berdoa kepada Allah, akhirnya lahirlah Nabi Ismail alaihissalam. Namun, Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan ujian kembali dari Allah. Ia bermimpi, dalam mimpinya ia ditugaskan untuk menyembelih sang putra. Bahkan terdapat ayat yang menjelaskan perintah kurban, yaitu perintah untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalam yang tertuang dalam surat Asy-Syafa'at ayat 102. Dalam surat tersebut dijelaskan
jika Nabi Ibrahim alaihissalam menjelaskan kepada putranya jika dirinya bermimpi untuk menyembelih Nabi Ismail, di mana Nabi Ismail alaihissalam dengan ketakwaannya pada Allah Subhanahu wa taala menjawab dirinya bersedia dan meminta maaf pada sang ayah untuk melaksanakan perintah Allah, sehingga masuk dalam golongan orang-orang yang sabar. Bukan hal mudah bagi Nabi Ibrahim alaihissalam untuk melaksanakan perintah tersebut, apalagi di tengah cemoohan dari orang-orang sekitar. Bahkan hal ini membuat Nabi Ibrahim bersedih dan ingin mengurungkan niatnya. Namun Nabi Ismail alaihissalam memberikan dukungan pada sang ayah untuk melaksanakan perintah tersebut. Saat istirahat, mereka pergi ke padang terbuka. Nabi Ismail diikat kakinya dan bersiap-siap dan memantapkan niatnya untuk disembelih. Saat pedang diayunkan dan mengenai hampir leher Nabi Ismail alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala segera menggantikan dengan seekor domba. Hal ini menjadikan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam lega karena telah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Begitulah sejarah singkat adanya perintah untuk kurban. Dari penjelasan Ibu tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Atau sudah cukup jelas? Baik, kalau sudah cukup jelas, karena waktu kita hampir habis, maka kita akhiri saja pertemuan pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bermanfaat bagi kita semua. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Imro'atul Qaidah, nomor induk mahasiswa 201190100. Baik, di sini saya akan mempraktekkan menjadi pengajar. Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah, Bu Guru juga sehat. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ala hadiniyah, ala kulli niyatin sholih. Al-Fatihah. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, pembelajaran pada pagi hari ini kita membahas tentang pengertian kurban dan akikah. Dari sini ada yang pernah dengar atau sudah mengetahui apa itu pengertian kurban dan akikah? Bagaimana? Belum? Baik, Bu Guru di sini akan menjelaskan pengertian kurban dan akikah. Yang pertama yaitu kurban. Kurban dari segi bahasa artinya dekat atau mendekatkan diri kepada Tuhan. Secara istilah, kurban merupakan ibadah menyembelih hewan kurban dari tanggal 10 sampai 13 Dzulhijjah. Yang kedua yaitu akikah. Akikah dari segi bahasa artinya memotong. Sebagian ulama mengartikannya memotong rambut anak bayi. Dan sebagian mengartikan akikah adalah memotong hewan. Baik, secara istilah akikah yaitu menyembelih hewan berupa kambing atau domba dengan jumlah tertentu dengan tujuan tasyakuran atau memanjatkan syukur atas kelahiran bayi. Baik, dari sini ada yang ditanyakan anak-anak?
ada apa tujuan kurban dan akikah? Baik, di sini Bu Guru akan menjawabnya. Apa itu tujuan kurban dan akikah? Tujuan kurban yaitu untuk memperingati betapa besarnya pengorbanan Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim untuk menunjukkan ketakwaannya kepada Allah. Kurban juga bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan umat Islam kepada Allah. Di dalam surat Al-Kautsar ayat 2 juga dijelaskan bahwa umat Islam haruslah mengerjakan sholat dan berkurban karena Allah. Jadi, tujuan utama melakukan kurban adalah mendapatkan keridhaan Allah. Yang kedua, apa itu tujuan akikah? Tujuan akikah sendiri mempunyai tujuan sebagai ungkapan rasa syukur karena telah dikaruniai seorang anak. Tujuan utama dari pelaksanaan akikah ini adalah untuk mengucap syukur dengan berbagi dengan sesama. Dalil pelaksanaan akikah tidak tertuang dalam Al-Quran, melainkan dalam sebuah hadis. Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa Rasulullah SAW bersabda, untuk menyembelih akikah atas anak laki-laki untuk membuang keburukannya. Baik, dari sini anak-anak sudah jelas atau ada yang ditanyakan lagi? Ada? Baik, apa? Apakah jumlah dan jenis hewan kurban dan akikah itu sama? Ya, begitu. Baik. Anak-anak, di sini ada teman kamu yang bertanya, apakah jumlah dan jenis hewan untuk kurban dan akikah itu sama? Ada yang bisa menjawab, anak-anak? Bagaimana? Belum ada yang bisa. Baik, di sini Bu Guru akan menjawabnya. Jadi, jumlah atau jenis untuk kurban dan akikah itu berbeda, anak-anak. Jadi, jenis hewan yang disembelih untuk kurban adalah semua jenis hewan ternak seperti unta, sapi, kerbau, dan kambing. Untuk penyembelihan hewan kurban ini juga mempunyai syarat tertentu. Syarat yang tertentu yang berbeda-beda, misalnya satu ekor sapi itu bisa di atas namakan untuk 7 orang sekaligus. Jadi kamu bisa berkorban 1 ekor sapi di atas namakan untuk 7 orang sekaligus. Dan kamu bisa berkorban 1 ekor kambing tapi untuk 1 orang saja. Sedangkan untuk kambing untuk 1 orang. Untuk melakukan korban kamu juga harus memenuhi syarat tertentu. Misalnya saja
kamu sudah mempunyai kurang lebih 30 ekor kambing, maka kamu harus mengkorbankan 1 ekor kambing tersebut. Perbedaan dengan akikoh, hewan yang disembelih untuk akikoh adalah kambing dan sejenisnya, kambing atau domba dan sejenisnya. Jumlah hewan yang disembelih juga berbeda. Untuk anak perempuan yang disembelih untuk akikah yaitu 1 ekor kambing atau domba. Dan untuk laki-laki yaitu 2 ekor kambing atau domba. Baik, dari sini ada yang kurang jelas, anak-anak? Sudah? Atau ada yang ditanyakan lagi? Bagaimana? Ada? Baik, gimana? Apakah yang mempunyai hajat berkorban dan akikah boleh memakan daging hewan yang mereka korbankan? Ya, begitu. Baik, di sini anak-anak, teman kamu ada yang bertanya begini. Apakah hewan yang kita korbankan atau akikahkan boleh yang mengkorbankan itu memakannya? Begitu. Baik, di sini Bu Guru akan menjawabnya, yaitu boleh. Boleh anak-anak ya. Bahkan yang berkorban tersebut disunahkan untuk memakan daging hewan yang telah dikorbankan tersebut, dan juga boleh mengambil sebagian daging hewan korban tersebut untuk dibagikan kepada fakir miskin, saudara, atau teman karibnya. Begitu juga dengan akikoh. Keluarga boleh memakan sebagian daging yang diakikohkan dan dibagikan kepada saudara muslim yang lainnya. Anak-anak, sekarang Bu Guru akan bertanya ya. Apakah dari kalian tahu kapan waktu dilaksanakannya korban dan akikah? Ada yang tahu? Ada? Ya, itu. Ya, boleh dijawab. Silahkan. Ya, betul sekali. Yaitu jawabannya benar. Jadi begini anak-anak, pelaksanaan kurban dilakukan setiap hari raya Idul Adha, tepatnya pada 10 Dzulhijjah. Kurban juga bisa dilaksanakan pada hari tasyrik. Hari tasyrik itu tanggal berapa ya Bu Guru? Begitu kan pasti kalian. Baik, hari tasyrik itu tanggal 11 sampai 13 Dzulhijjah. Sedangkan untuk akikoh bisa dilaksanakan kapan saja jika bayi sudah memasuki usia 7 hari. Pada usia ini bayi akan dipotong rambutnya dan disembelihkan kambing atau domba. Tidak hanya pas ketika 7 hari saja, penyembelihan akikoh juga bisa dilakukan ketika anak sudah dewasa. Sekarang sudah paham? Bukan bahwa kurban dan akikoh adalah 2 amalan yang berbeda. Dilihat dari pengertian kurban dan akikoh saja sudah jelas perbedaannya, bukan? Sudah jelas? Baik.
Baiklah anak-anak, dari sini kalian sudah jelas. Baik, kita mungkin cukup ini yang dapat Ibu Guru sampaikan. Apabila ada yang kurang paham, boleh ditanyakan di lain waktu atau langsung ditemui Ibu Guru di kantor ya anak-anak. Apabila ada kurang lebihnya dari Ibu Guru minta maaf. Billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.